Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin wa mawala ma'ba'. Para pendengar, para pemirsa, para santri, dan sahabat-sahabat jaringan KUPI, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk sesi yang ketiga dari membaca bersama, belajar bersama kitab Nasha'ihul Ibad karya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, yang mana kitab ini namanya Nasha'ihul Ibad, merupakan syarah dari kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad karangan Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Kemarin kita sudah sampai pada belajar tentang Al-Hadithul Awal yang merupakan muqaddimah dari kitab ini yang oleh Syekh Imam Nawawi dikatakan sebagai tabarukan. Tabarukan dengan menghadirkan dua hadis. Yang pertama sudah kita baca kemarin dan insya Allah nanti akan kita baca untuk hadis yang kedua. Saya ulas kembali untuk ngaji kita yang kemarin. Hadis yang pertama adalah merupakan hadis qudsi. Yang hadis ini mutasil sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Abi Dzar Al-Ghifari. Yang mana inti daripada hadis yang kita pelajari kemarin adalah tentang panggilan Allah terhadap hambanya untuk mengetahui tentang rahasia-rahasia kekuasaan Allah. Dan untuk mengetahui hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dalam hal ini, kita dipanggil oleh Allah dengan ya ibadi. Kalau disebut ibad itu berarti hamba Allah. Kalau abid, hamba sahaja. Hamba sahaya atau budak. Kemarin kita sudah belajar hal itu bahwa Allah mengharamkan kepada dirinya tentang berbuat dolim, dan dolim itu pun dilarang untuk kita para manusia. Dolim itu kemarin sudah kita sampaikan bahwa ad-dhulmu adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Misalnya seorang hakim tidak berbuat adil, ini namanya dolim. Yang kalah dimenangkan, yang salah dimenangkan, yang benar dikalahkan. Nah, itu dolim. Hati-hati ini menjadi hakim ya. Karena risikonya di akhirat nanti berat. Kemudian juga misalnya tidak adil ketika memperlakukan pada karyawan-karyawannya yang ketidakadilan itu merugikan kepada yang lain. Nah, ini. Dan apa saja yang dilakukan oleh seseorang yang menyakitkan itu adalah perbuatan dolim. Ad-dhulmu dzulmatun fid dunya wal akhirah. Perbuatan dolim itu adalah kegelapan di dunia dan akhirat. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa dolim itu ada 3. Dolim kepada dirinya sendiri, dolim kepada orang lain, dan dolim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dolim kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Bahwa perilaku syirik, menyekutukan Allah, itu adalah
kedoliman yang besar. Kemudian zalim kepada dirinya sendiri adalah selalu membawa dirinya untuk melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa. Itu adalah juga perbuatan zalim pada dirinya sendiri. Makan makanan yang tidak halal, makanan yang tidak layak untuk kita makan, misalnya membahayakan kesehatan kita, itu juga berbuat zalim pada diri sendiri. Waktunya tidur, tidak tidur, waktunya istirahat, tidak istirahat, kita paksakan untuk melakukan sesuatu yang mungkin di luar kemampuan kita. Dan itu membahayakan kesehatan kita, ini juga termasuk zalim pada diri sendiri. Pokoknya segala sesuatu yang menyakitkan pada diri sendiri itu juga namanya zalim pada diri sendiri. Kemudian zalim kepada Allah tadi sudah ya, syirik itu. Zalim kepada Allah itu adalah syirik kepada Allah. Jadi ada 3, zalim pada diri sendiri, zalim pada orang lain, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjumpai orang yang berbuat zalim, apakah zalim pada diri sendiri atau zalim kepada orang lain atau zalim kepada Allah, ini kita tidak boleh berdiam diri, tidak boleh berdiam saja, tidak boleh diam saja, tapi harus memberikan peringatan kepada mereka, orang-orang yang berbuat zalim itu. Karena Nabi bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah pada saudaramu yang berbuat zalim atau dizalimi. Nah, para sahabat bertanya, kami faham bagaimana menolong orang yang dizalimi. Tapi bagaimana menolong kepada orang yang berbuat zalim? Nah, menolong kepada orang yang berbuat zalim, katanya Nabi, adalah berdakwah kepada mereka, melarang mereka, mencegah mereka, menghalangi mereka dari perilaku zalim atau yang menjurus kepada kedzaliman. Memang harus berani berdakwah ya dengan cara kita, terutama yang punya kekuasaan untuk melakukan sesuatu menghalangi orang-orang yang berbuat zalim, ini harus betul-betul punya keberanian, punya tekad untuk itu agar supaya kedzaliman ini jangan sampai berlarut-larut menimpa kepada kita para manusia. Dan setiap hari kita tidak pernah tidak ya, selalu melihat kedzaliman di dalam kehidupan ini. Karena itu Allah melarang untuk kita saling berbuat zalim. Fala tadzalamu. Fala tadzalamu. Janganlah kalian saling berbuat zalim. Dan kemarin kita juga sudah bicara tentang kalau kita mohon hidayah itu mohon kepada Allah. Karena yang bisa dimintai tolong untuk memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia misalnya melihat orang yang tidak sadar, selalu berbuat kesalahan, kemaksiatan, dan selalu berbuat menyakitkan, itu kita para manusia tidak bisa merubah hati mereka kecuali karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita ingatkan, kemudian mereka tetap saja dalam perilakunya yang tidak baik, maka itu adalah berarti dia tidak atau belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin Allah sudah menunjukkan melewati hadis qudsi bahwa kerajaan Allah itu sangat luar biasa, Maha Agung Allah yang kerajaannya tidak tertandingi dengan apapun. Dan kekayaannya juga tidak terbatas. Karena itu kita harus mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang menimpa kepada diri kita. Kita
hanya bisa berusaha dan berdoa. Usaha yang maksimal, berdoa yang sungguh-sungguh, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah dan kesulitan-kesulitan kita akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang masuk pada al-hadits tsani, hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya mari kita tawasul dulu agar supaya kita diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al haya'i minhum wal amwat wa khususan ila masyayikh Bahril Ulum wa khususan ila jami' syekhina wa syekh masyayikhina wa khususan ila jami' ulama'in nahdhiyin walirda'illahi ta'ala bi syafa'ati Rasulullah sallam wa sallam alif dzal kitab wal jami'i walidina wa usul mawfurihim walirda'illahi ta'ala bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadits tsani. Adapun hadis yang kedua, ada zani memberikan ijazah kepadaku di kelawan hadis sapa al-alamah as-sayyid Ahmad al-Marsofi al-Misri. Orang yang sangat alim yaitu as-sayyid Ahmad al-Marsofi al-Misri. Ba'da an ajazani bi as-sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i. Ba'da an ajazah sausé yen to paring ijazah ing ingsun bihi kelawan al-hadis sapa as-sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i. Jadi orang ulama dulu itu kalau mendapatkan ilmu itu dengan cara ijazah. Jadi pasti punya guru. Dalam ilmu agama dan dalam ilmu tasawuf kita itu harus punya guru. Kalau tidak punya guru, itu namanya gurunya itu setan. Makanya orang itu harus berguru, harus ngaji, apalagi yang berkaitan dengan urusan agama, yang berkaitan dengan ajaran agama Islam ini harus ngaji. Dengan Al-Quran, ngaji Al-Quran, bacaannya, maknanya itu harus digurukan. Hadis juga demikian, harus digurukan. Nah, seperti yang dicontohkan oleh Al-Allamah as-Sayyid Ahmad al-Marsofi al-Misri ini, beliau mendapat ijazah hadis ini dari as-Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i. An masyayikhihi, dari para guru-gurunya. Jadi kita itu ada sanadnya. Kita punya guru, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya. Sampai guru yang tertinggi adalah Rasulullah Muhammad SAW. Di sini hadis ini derajatnya musalsal bil awaliyah. Jadi ada salah satu rawi yang tidak ada di situ dari derajat sahabat. Maka di sini tingkatannya hadis musalsal. Musalsal ila Abdullah bin Amr bin Al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Hadis dari Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi bersabda, qala, dan Nabi bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu,
paringa belas kasih sapa sira kabeh, hendaklah kalian semua berbelas kasih. Berbelas kasih kepada siapa? Nanti ada syarahnya. Kalau kita semua, kamu semua berbelas kasih, yarhamuhumur rahman. Yarhamungko ngrahmati hum ing ar-rahimun sapa Allah Gusti Allah. Sapa ar-rahmanu, Allah yang Maha Rahman. Nah, perlu diketahui lafaz ar-rahman itu ada ar-rahman, ada ar-rahim. Kalau ar-rahman itu kasih sayang Allah atau sifat rahmannya Allah yang diberikan kepada seluruh manusia di bumi ini, baik yang mukmin maupun non-mukmin. Baik yang berupa manusia maupun berupa selain manusia. Itu mendapat sifat rahmannya Allah, ar-Rahmani. Bedanya dengan ar-Rahim, kalau ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang mukmin nanti di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah besok di akhirat. Kasih sayang itu yang paling kita idam-idamkan adalah kasih sayang yang berupa ridho Allah. Bukan hanya sekedar surga, tapi yang paling kita dambakan itu adalah ridhonya Allah. Kalau kita dapat ridhonya Allah, di akhirat nanti akan tersingkap hijab yang menutup antara kita dan Allah. Hijab kita untuk bisa melihat Allah itu nanti akan dibuka kalau kita mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mendapat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia yang lain tidak mendapat rahim nanti di akhirat, itu orang mukmin yang mendapat rahim. Kalau sifat ar-Rahmannya Allah ini diberikan kepada mukmin dan non-mukmin di dunia. Makanya kita lihat orang non-mukmin pun diberi kesejahteraan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan pun diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dengan sifat rahmannya Allah. Malah non-mukmin itu di dunia ini diberi lebih banyak, melimpah gitu ya. Diberi rezeki yang melimpah, diberi kesempurnaan dalam mendapatkan kesejahteraan duniawi. Nah, orang mukmin ini banyak yang kurang sejahtera. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sejahtera dunia dan akhirat. Di dunia mendapat sifat rahmannya Allah, di akhirat mendapat sifat rahimnya Allah. Kalau kita itu mau berbelas kasih, ya, kita akan mendapat rahimnya Allah, rahmannya Allah. Kita ulang ar-rahimuna utawi wong kang padha punya sifat belas kasih iku yarham. Bisa dibaca yarhamu, bisa dibaca yarham. Yarhamu mongko memberi rahmat hum ing ar-rahimun sapa ar-rahmanu Gusti Allah kama rahman tabaraka wa taala. Karena itu irhamu man fil ardi. Irhamu, hendaklah kalian berbelas kasih man kepada orang fil ardi yang ada di bumi. Kalau kita itu berbelas kasih kepada orang yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama. Maka merahmati kepada kamu sekalian sapa man wong fis sama kang ana ing dalam langit. Kalau kita berbelas kasih, maka kita akan diberi belas kasih juga oleh orang-orang yang ada di langit. Nah, siapa ini penghuni langit itu? Kita bisa lihat syarahnya. Wal makna, adapun mananya iku ar-rahimuna utawi wong kang padha belas kasih liman maring wong fil ardi kang ana ing dalem bumi. Bayane min adamin.
min adamiyin, orang yang ada di bumi yang kita harus belas kasih itu berupa siapa? Anak Adam, ya kita manusia ini anak Adam. Dan juga wahayawanin dan hayawan. Hayawan lam yu'mar biqatlihi, yang kita tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Ya, ada yang hayawan yang kita tidak boleh membunuhnya, misalnya kayak kucing ya. Dengan anak Adam bil ihsani, dengan berbuat baik ilaihim maring anak Adam. Kalau kita itu berbuat baik kepada makhluk Allah yang berupa manusia dan hayawan ini, yuhsinu, maka berbuat baik sapa ar-rahmanu, Allah yang Maha Rahman, ilaihim maring ar-rahimun. Gitu. Jadi ini betapa Allah itu mengharuskan kepada kita untuk punya sifat kasih sayang, baik kepada manusia maupun kepada hayawan. Juga kepada lingkungan kita, kita juga harus berkasih sayang. Kalau kita tidak berkasih sayang kepada lingkungan kita, maka rusaklah ekosistem, terjadi banjir, terjadi longsor dan sebagainya. Itu karena kita sembarangan memperlakukan lingkungan kita. Membuang sampah di sungai, di sembarang tempat, membakar sampah yang akibatnya akan menyebabkan penyakit ispa, paru-paru ya. Itu semua karena kita tidak berbuat kasih sayang kepada lingkungan. Ini dampaknya juga akan kita rasakan. Nah, makanya lingkungan itu termasuk yang harus kita rahmati, yang harus kita kasihi. Nah, di pesantren itu ya harus diajarkan bagaimana bersih, bagaimana mengatur tata cara hidup yang sehat. Di sini kita membuat membuat cita-cita, dan itu kita sudah memulainya, menjadi pesantren ramah anak dan anti bully. Pesantren Asa India 2 ini termasuk yang mendesain pesantrennya untuk menjadi pesantren ramah anak anti bully. Bagaimana ramah anak itu? Jadi antara santri harus berkasih sayang. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh mendolimi, tidak boleh membuli, tidak boleh mengganggu dalam bentuk apapun. Dalam mengganggu fisik, atau mengganggu bendanya, atau mengganggu dengan suara-suara berisik. Itu kita desain pesantren kita untuk menjadi pesantren ramah anak anti bully. Kalau kita punya jiwa kasih sayang seperti itu, yuhsinur rahman, kita akan diperbaiki, kita akan diberi oleh Allah dengan kasih sayangnya Allah. Irhamu, hendaklah kalian merahmati, berkasih sayang, man, kepada orang, tastati'una, yang kamu sekalian mampu, anturhimuhu, untuk berbuat belas kasih kepadanya. Berbuat kasihlah semampumu, sebisamu, tidak harus dipaksakan. Ya, sesuai kemampuan kita. Kepada siapa kita harus berbuat kasih sayang? Bayani min asnafi makhlukati ta'ala, saking berbagai macam makhluki Allah subhanahu wa ta'ala. Walau ghairi aqilin, sekalipun tidak berakal. Kita buat bahasa Indonesia ini bahasa ibu, supaya yang bukan orang Jawa juga bisa memahami. Dengan cara apa? Merahmati, bisyafaqati alaihim, dengan berbuat syafaqah, berbelas kasih, dengan berlembut-lembut, menjaga perasaannya, menjaga fisiknya, jangan sampai kita sakiti.
Misalnya kepada yang tidak berakal, kepada hayawan, kita kalau mau menyembelih ayam, menyembelih kambing, atau menyembelih sapi, kerbau, ya, itu kita harus ada di fikih itu diterangkan dalam hadis juga, supaya dengan pisau yang tajam, supaya hanya sekali saja langsung langsung mati. Kemudian kalau menghunus pisau itu tidak boleh terdengar oleh hayawan yang mau kita potong. Nah, ini termasuk berkasih sayang. Walau ghairi aqilin bisyafaqati alaihim. Wa du'aihim lahum, dan mendoakan para makhluk, ya, manusia yang lain, kita doakan kepada mereka birahmati wal maghfirati, dengan mendapat belas kasih dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah muslimin muslimat, mukminin mukminat, orang mukmin laki dan perempuan, orang muslim laki dan perempuan. Ya Allah, ampuni segala dosanya, ya Allah. Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini juga termasuk syafaqah, mendoakan kebaikan. Yarhamukumul malaikah. Maka kita akan dirahmati oleh malaikat. Dirahmati itu didoakan baik oleh malaikat. Dimintakan agar supaya kita ini diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan sampai kemudian kita disakiti sedikit saja sudah apa itu, ngesot nanti sampai jadi dot. Kita disakiti sedikit saja sudah misu, sudah ngesot sampai jadi dot, saking nemennya oleh ngesot. Sialan dan kayak gitu ya. Misu, apalagi misu coro Jawa Timuran, coro Surabayaan, itu misunya hot sekali. Ini kita jaga, jangan sampai kepada sesama muslim sekalipun berbuat salah, jangan sampai kita melakukan itu. Sebisa-bisanya kita mengendalikan diri kita. Nah, hadis ini memberikan peringatan kepada kita untuk berbuat sabar. Jangan sampai mendoakan yang tidak baik kepada sesama muslim. Waman rahmatuhu amatun li ahli sama. Dan orang yang rahmatnya itu menyeluruh kepada ahli atau penduduk langit, yaitu alladzina hum aktsaru min ahli ardi, yaitu orang-orang yang jumlahnya itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Orang yang rahmatnya menyeluruh tadi itu adalah malaikat, yang mana malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlahnya manusia, daripada jumlahnya jin, daripada jumlahnya makhluk-makhluk yang lain di dunia ini, itu masih lebih banyak jumlahnya malaikat. Wala yajuzu, dan tidak boleh li syakhsin, bagi seseorang opo ayadu'a, dan untuk mendoakan sopo syakhs li jami'il muslimin, kepada semua orang muslim, bi ghufri jami'i dunubihim, kelawan diampuninya segala dosanya muslimin. Jadi ya Allah, ampunilah. Wala yajuzu li syakhsin ayyad'a li jami'il muslimin bi ghufri jami'i dunubihim. Ya Allah, ampunilah segala dosanya orang muslim. Nah, orang muslim itu juga ada yang fasik ya. Orang yang fasik itu yang dosanya besar. Itu yang tidak mungkin untuk kita minta doa, yang tidak mungkin bisa hilang karena doa kita. Itu tidak boleh. Di sini diterangkan seperti itu. Tidak boleh mendoakan kepada semua orang muslim atas segala dosanya. Karena ada di antara orang muslim itu yang berdosa besar,
Jadi yang kita bisa minta ampunkan itu adalah yang dosa-dosa kecil. Awiyad'u faqirin, atau mendoakan orang fakir binahwi mi'ati dinarin kelawan sepadani 100 dinar. Walaysa lahu jihatun yatasahalu minha dzalik. Dan tidak ada baginya sebuah upaya yang memudahkan dia untuk mendapatkan itu 100 dinar. Mudah-mudahan orang yang tidur saja itu nanti mendapatkan dinar yang jeblok dari langit. Nah, itu tidak boleh. Menurut keterangan Syekh Nawawi di sini. Dan kemudian dia mengatakan, orang yang mendoakan tadi itu begini, mendoakan. Dia mengatakan, wa yaqulu hadza minar rahmah bil khulqi. Doaku mendoakan orang yang tidur saja untuk mendapatkan 100 dinar atau 1000 dinar ini karena kasihan kepada dia. Karena berbelas kasih kepada dia. Ini tidak boleh. Orang tidur terus nggak bekerja, pengangguran itu. Biarlah dia itu nganggur, tapi kita doakan saja mudah-mudahan dia dapat 1000 dinar dari langit. Atau orang 100 juta dari langit. Ini tidak boleh mendoakan seperti ini. Kenapa? Li'annahu mukhalifun linususi syar'i. Karena hal itu bertentangan dengan nas-nas syariat. Kok bisa bertentangan? Iya, kalau kita mendoakan orang, itu mendoakan orang untuk mendapatkan rizki. Ya, kan ketika orang itu ikhtiar. Oh, kamu sudah bekerja apa? Oh, di kantor ini. Yes, mudah-mudahan doaku menyertaimu, yaitu mudah-mudahan kamu diberi rizki yang barokah, yang manfaat, yang cukup bagi keluargamu, untuk kecukupanmu, untuk kehidupanmu semua. Ini boleh. Tapi kalau mendoakan orang nganggur, orang tidur sajanya, berpangku tangan, kita doakan mendapatkan rizki banyak, itu tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan nas syariat. Begitu pula mendoakan kepada semua orang muslim untuk diampuni segala dosanya, itu tidak boleh, katanya Syekh Nawawi. Kenapa? Karena di antara muslim itu ada yang fasik, ada yang berdosa besar. Yang dosa besar ini tidak mungkin bisa kita ampunkan, kita mohonkan kepada Allah, kecuali kalau orang yang bersangkutan itu sendiri bertobat kepada Allah. Bisanya kita adalah memohonkan kepada Allah itu untuk orang-orang fasik itu mendapatkan hidayah. Ya Allah, itu orang ahli ke masjid, ahli ke musola, ahli jamaah. Tapi kok pekerjaan yang tidak jelas, atau pekerjaan yang bertentangan dengan syarak. Mudah-mudahan dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu boleh. Ru'ya al-Ghazali fin naum. Wah, ini saya jadi mencoba untuk mencampur antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Nanti minta saran dari sahabat-sahabat sekalian untuk yang terbaik dalam ngaji kita bersama ini. Ru'ya al-Ghazali fin naum. Ditampakkan Imam Al-Ghazali di dalam tidurnya seseorang. Ada orang mimpi ketemu Al-Ghazali. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Imam Al-Ghazali, orang itu berkata kepada Imam Al-Ghazali dalam tidurnya, ya Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika? Apa yang dilakukan oleh Allah kepada panjenengan? Wahai Imam Ghazali, panjenengan itu ilmunya luar biasa. Bukan hanya ahli fatwa, tapi juga ahli hikmah. Panjenengan itu termasuk orang yang kubarok, orang besar. Dan kitab panjenengan itu dibaca, dipelajari, dan diamalkan oleh orang-orang sesudah panjenengan, wahai Imam Ghazali. Melihat jasa panjenengan yang begitu besar di bidang intelektual, di bidang spiritual. Kira-kira apa yang diberikan oleh Allah balasan kepada panjenengan, wahai Imam Ghazali?
Faqala, maka Imam Ghazali menjawab, auqafani baina yadahi. Aku disuruh berhenti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqala, dan Allah bersabda li kepadaku, Ghazali, bima qadimta alayya. Bima qadimta alayya. Berani-beraninya kamu sowan kepadaku, wahai Ghazali, apa modalmu? Insyaallah. Selevel Al-Ghazali masih ditanya oleh Allah seperti itu. Membawa apa kau kembali kepadaku, wahai Al-Ghazali? Terus ketika ditanya begitu, fasirtu adkuru a'mali, maka aku menyebut beberapa amalku, jasaku. Misalnya aku sudah sholat 5 waktu, aku sudah melakukan sholat qobliyah ba'diyah, aku sudah berzakat, aku sudah bersodakoh, aku sudah mengarang banyak kitab dan kitabku dibaca dan diamalkan oleh murid-muridku sampai sekarang ini, misalnya seperti itu. Lah Allah itu menjawab, faqala, maka bersabda Allah, lam aqbalha. Oh, amal-amalmu yang itu aku nggak nerima, nggak tak terima itu amal. Tahu nggak sih bahwa yang aku terima itu yang kecil ini loh. Wa innama qabiltu minka dzata yaumin. Yang aku terima itu, wa innama qabiltu, bahwa yang aku terima minka darimu hanya ini loh. Tawilah ya. Tahu ya Ghazali? Dzata yaumin nazalat dubabatun ala midadi qalamika. Suatu saat turun lalat di midad itu mangsi. Mangsi itu apa? Ya mangsi itu. Mangsi yang untuk nulis itu. Kalau kita itu pakai bolpen begini. Nah kalau dulu zaman Imam Al-Ghazali itu ada mangsi, mangsi bak itu ya. Mangsi Cina. Itu ada lalat turun di kolam kamu itu. Yang tujuannya lalat itu untuk apa? Litasyraba minhu. Untuk minum itu mangsi. Loh, lalat kok doyan mangsi. Ya hewan ya apa saja juga dienceloi diminum ya. Litasyraba minhu, untuk minum itu mangsi. Wa anta taktubu, padahal waktu itu kamu sedang menulis. Fataraktal kitabah, maka kamu meninggalkan nulis. Kamu biarkan itu lalat minum. Sampai kapan kamu membiarkan lalat minum mangsimu dan kamu berhenti dari menulis? Hatta akhodat hadoha. Sehingga lalat itu mengambil bagiannya. Setelah dia itu mengambil bagian untuk minum saking ngelaknya, mungkin di Arab sana, yang mana tidak ada air keleleran, nggak seperti di sini, dimanapun ada air, apalagi di musim hujan seperti ini, banyak sekali air di jalan-jalan, di mana lalat pun mudah untuk minum. Tapi di Arab sana tidak mudah hewan itu minum. Nah, sampai mangsi pun diminum saking ngelak itu lalat. Itu dibiarkan sampai Imam Ghazali itu berhenti tidak menulis biar lalat ini sampai kenyang, sampai dia pergi. Kenapa? Rahmatan, karena berbelas kasih biha kepada lalat tadi. Nah, Imam Al-Ghazali yang kira-kira mau dalam perjalanan menuju rahmatnya Allah, yaitu makom yang tinggi di wilayahnya Allah sana, mungkin di surga begitu. Itu dicegat dan kemudian ada salat zuhur. Ditanya seperti itu selevel Al-Ghazali, subhanallah.
Dan ternyata yang diterima oleh Allah itu adalah amal yang sangat kecil yang tampaknya sepele, memberi kasih sayang, minum kepada si lalat tadi itu. Kemudian tsumma qala Allah Ta'ala umdu bi'abdi ilal jannah. Wis sana. Malaikat, bawalah hambaku yang namanya Al-Ghazali ini ke surga. Sekalipun dengan amal yang sangat sepele tadi itu. Itu selevel Al-Ghazali. Kalau ingat begini, nangis rasanya kita ini. Bilangnya apa? Soleh. Bilangnya apa Ibu masih ingat? Subhanallah. Itu seperti itu. Ini kalau kita nggak dapat bocoran dari Allah ini, atau nggak ada bocoran dari ahli hikmah, dari orang-orang yang dekat dengan Allah, kita nggak tahu bahwa nanti ada keadaan seperti ini. Nah, kalau kita nanti kembali kepada Allah, apa yang kita andalkan dalam keadaan seperti ini? Malu kita, Masya Allah. Makanya itu mudah-mudahan kitab ini sebagai tazkirah kepada kita untuk selalu mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah dengan penuh persiapan-persiapan tentunya. Wa fi qauli sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafal yarhamkum, riwayatani ada dua riwayat. Al-jazmu dibaca jazm, yaitu yarhamkum baca jazm, ala anau jawabul amri. Dari segi kedudukan nahwunya menjadi jawabnya amar. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Warhu dan dibaca rafa yarhamu ala annahu jumlatun du'a'iyah, bahwa lafal ini dibaca jazm, lafal yarham itu merupakan jumlah du'a'iyah, yaitu sebuah ungkapan yang mengandung faedah doa. Jadi maknanya seperti ini, kasihanilah, rahmatilah, berbelas kasihlah kepada orang yang ada di bumi. Semoga kamu nanti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kamu dirahmati oleh penduduk langit. Itu namanya jumlah doanya atau fi'il doa. Bahwa adapun pembacaan yarhamukum dengan rafa itu aula lebih tepat. Li'anna du'a'ahu, karena doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ghairu mardudin, tidak ditolak. Doanya Nabi tidak ditolak. Nah, kita tidak membahas nahwunya di sini. Tapi tidak apa-apa, kita yang belajar nahwu itu supaya paham bahwa demikianlah penerapan ilmu nahwu di dalam menyusun atau membaca kitab gundul. Asbabi khusrul khotimati, dan termasuk sebab-sebab khusrul khotimah, kita ingin ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Nah, kita selalu berdoa untuk menjadi husnul khotimah. Kalau kita nanti kembali kepada Allah menjadi orang yang husnul khotimah, bagus pungkasan, berakhir dengan akhiru kalamihi la ilaha illallah, insyaallah husnul khotimah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Termasuk sebab-sebab kita nanti kalau mati kembali kepada Allah itu husnul khotimah adalah al-muwadhabatu ala hadha du'a. Mengelanggengkan atau istiqomah di dalam membaca ini doa. Doa yang mana? Bahwa ini loh ya, nanti kalau teman-teman yang nyimak kitab ini supaya digaris bawahi bahwa doa ini seyogyanya kita baca setiap hari. Ini baina subuh, baina sunnati subhi wa fardihi, antara sholat sunnah qobliyata subuh dan sholat subuh itu sebaiknya dibaca ini supaya kita nanti diberi husnul khotimah. Doa mana itu bunyinya?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah. Ya Allah, muliakanlah ini umat Muhammad. Jadi lafal al-ummah al-Muhammadiyah ini bukan golongan Muhammadiyah atau jamaah organisasi Muhammadiyah, itu bukan, tapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah ini umat Muhammad bijamili awaidika fidaroin, dengan segala kebaikan yang kau berikan di dunia dan akhirat. Ikraman, untuk memuliakan liman ja'altaha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan orang yang kau takdir untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi Allahumma akrim hadil ummat al-Muhammadiyah bijamili awaidika fidaroin ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini doanya sampai di situ. Ya Allah, muliakan ini umat Muhammad dengan segala pemberian yang kau berikan di dunia dan akhirat, untuk memuliakan orang yang engkau takdir menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat yang paling mulia itu memang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disyafaati dengan kemuliaan sang Nabi. Dan termasuk doa yang harus kita baca supaya kita nanti husnul khotimah adalah wa minha al-mu'adzabatu ala hadza doa. Selalu menjaga ini doa yang dibaca baina sunnati subhi, di antara sunnah salat sunnah qabliyata subuh wa fardhihi, dan fardu dan salat subuh itu sendiri, kewajiban salat subuh. Jadi di antara salat sunat sebelum subuh dan subuh itu, habis sholat subuh kita baca doa ini. Mana itu doanya? Habis sholat qabliyah subuh kita berdoa ini. Mana itu doanya? Wahwa Allahumma firli ummati sayyidina Muhammad, irham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allah ma'afi ummata Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Ya Allah, ifir ummata Sayyidina Muhammad, ampuni umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berdoa ini, semua umat Nabi Muhammad selain yang dosa besar itu ya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma irham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kasih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad. Allah mastur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah, tutupilah kesalahan umatnya Nabi Muhammad. Jangan ditampakkan, dihapus saja, distipu, dinasakh. Tutuplah ya Allah. Allah majubur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah, hendaklah engkau nambeli, mana Jawanya itu nambeli di sini kalau ada kekurangan dari umatnya Nabi Muhammad, tolong dipenuhi ya Allah, tolong ditutup itu kekurangan ya Allah. Atas segala kekurangannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah, hendaklah kau memberi kebaikan-kebaikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Yang belum baik hendaklah engkau baikkan, yang sudah baik hendaklah engkau tambah kebaikannya itu, aslih. Allah ma'afi ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah, hendaklah engkau memberi keselamatan, kesehatan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam afi itu adalah selamat, ada sehat, sentosa, kenyamanan. Berilah kenyamanan kepada umatnya Nabi Muhammad di dunia dan akhirat. Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hendaklah engkau menjaga umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita mendoakan sendiri, mendoakan umat Muhammad, ini kita ya ikut didoakan keluarga kita dan semua umat
Nabi Muhammad mulai awal sampai yang terakhir nanti ikut di dalam doa kita. Ini doa yang nyumambrai, doa yang berkahi kepada yang lain. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umatnya Nabi Muhammad. Rahmatan ammatan. Dengan rahmat yang ammah, yang totalitas. Yang menyeluruh. Tidak ada yang kelewat, ya Allah. Satupun di antara umatnya Nabi Muhammad. Dan rahmat apapun yang engkau miliki, berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbal Alamin. Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umatnya Nabi Muhammad. Maghfiratan amatan, dengan pengampunan yang menyeluruh. Yang sampai dosanya tak tertinggal sedikit pun. Insya Allah. Ini yang tidak terhapus ini. Kalau kita mustajab doanya, tidak terhapus dari umatnya Nabi Muhammad yang dari dosa besar. Ya Rabbal Alamin. Al-maghfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya Rabbal Alamin. Allahumma farij, ini yang terakhir. Allahumma, doa Allah, wahai Allah, farij an ummati Sayyidina Muhammad. Hendaklah engkau memberikan jalan keluar bagi umatnya Nabi Muhammad dari hal-hal yang sulit. Nah, misalnya ini sedang lockdown corona, ini kita berdoa, ini umatnya Nabi Muhammad, ya Allah, Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad khususon an corona, gitu ya. Atau ekonomi kita sedang sulit sekarang ini, Masya Allah. Di pasar itu juga sepi, jualan apa juga sepi. Persiapan, biasanya kita sudah membuat dagangan, pakaian, makanan untuk persiapan hari raya. Itu sekarang ini dalam kondisi mampet, ya, buntu. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, longgarkanlah atau berilah jalan keluar untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Farjan ajilan. Farjan ajilan. Dengan jalan keluar yang secepat-cepatnya, ya Allah, jangan ditunda lagi, ya Allah. Kami sudah terlalu lama menderita. Ya Rabbal Alamin. Yang suka shopping akan berdoa begini, ya Allah, kami sudah lama menderita tidak shopping. Dikungkung di rumah. Di rumah kalau keluar itu takut, ya Allah. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad. Farjan ajilan ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Ya, kesulitan apapun insyaallah akan dibuka oleh Allah. Nah, ini janjinya Rasul, kalau rajin doa ini kita akan diberi oleh Allah nanti kalau kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Termasuk doa yang harus kita baca, ini bisa dibaca terus menerus, nanti kita akan hafal. Wa minha mulazamatu hadza doa. Wa minha, dan sebagian dari, agar supaya kita nanti kalau mati dalam keadaan husnul khotimah adalah mulazamatu hadza doa. Selalu membaca ini doa. Bahwa apa itu? Doa itu adalah, ini doa yang indah sekali menurut saya. Ini mirip dengan doa yang pernah kita peroleh dari kiai dari Cirebon, dari Galgubuk, Mbah Yai siapa itu yang makamnya ada di sana. Allahumma rabba kulli syai' dia. Doanya begini. Ya rabba kulli syai', hi Allah, zat yang menjadi Tuhan segala sesuatu. Bi qudratika ala kulli syai', dengan kekuasaanmu atas segala sesuatu. Ighfir li kulla syai', ampunilah kepadaku segala sesuatu.
Wala tas'alni an syai', dan jangan kau menanyakan kepadaku segala sesuatu. Jangan kau tanya aku nanti kalau kembali kepadamu, ya Allah. Jangan kau tanya, jangan kau hisab. Jangan kau mintai aku pertanggungjawaban, aku tidak sanggup, ya Allah. Wala tas'alni an kulli syai', jangan kau tanya aku dari segala sesuatu. Wala tuhasibni fi kulli syai', jangan engkau menghitung kepadaku dalam segala sesuatu. Ya, jangan kau hisab aku, ya Allah, betapa dosanya, betapa banyak dosa yang aku telah lakukan. Tak terhitung oleh pasir di laut. Dosaku lebih banyak dari pasir yang ada di bumi dan di laut, ya Allah. La tuhasibni. La tuhasibni fi kulli syai'. Wa a'tini kulla syai'. Dan berilah kepadaku segala sesuatu. Ini digarisbawahi yang mendengarkan doa ini ijazah langsung dari Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nashwahlul Ibad. Supaya dicatat, ditulis, ditempel di dinding musolanya untuk kita baca setiap hari. Nanti lama-lama juga kita hafal. Dulu kita dapat ijazah dari ibu saya itu dari Mbah Suro. Dari Mbah Suro itu dari Tegal Gubuk. Ya, seperti ini. Tapi ada yang tidak selengkap ini. Adanya 4 hal saja. Ini kalau memberikan harus dengan cara ijazah. Ini orang-orang yang dari Cirebon mesti tahu doa ini. Allahumma rabba kulli syai' itu mesti sudah pegang itu. Ini ketika kita amalkan, alhamdulillah banyak hal yang kita rasakan sulit itu kemudian menjadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diharapkan untuk tidak berhenti berdoa. Karena Allah akan memberikan ijabah kepada siapa saja yang mau berdoa kepada Allah. Dan ingat kemarin dalam hadis yang pertama disabdakan oleh Nabi bahwa melewati hadis qudsi ya, disabdakan oleh Allah melewati hadis qudsi bahwa kerajaan Allah itu sangat agung dan kekayaan Allah itu sangat agung pula, sangat besar. Kalau kita memohon kepada Allah sebesar apapun permohonan kita dan itu semuanya dikabulkan oleh Allah, tidak akan mengurangi kebesaran kerajaan Allah. Tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berhenti berdoa. Ayo kita selalu berdoa kepada Allah. Kita ini dhaif, apalagi dalam suasana seperti ini. Tidak ada orang yang mengaku besar. Ya, kalau ada orang yang mengaku besar, kuasa, diuji dengan corona yang sangat kecil saja, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai negara maju pun kemudian menjadi tepar semuanya. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala segala ujian ini. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian, pada para santri yang sudah bergabung belajar bersama di sini. Jazakumullah ahsanal jaza. Mari kita tutup belajar kita dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi insyaallah besok siang atau pagi setengah siang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad